Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peradaban kuno Yunani dan peradaban Romawi. Perkenalkan, nama saya Nesya Gazara. Perkenalkan, nama saya Zilfa Mardia. Perkenalkan, nama saya Saskia Febrianti. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra. Selamat menyaksikan. Peradaban kuno Yunani. Yunani terletak di ujung selatan semenanjung Balkan yang berada di ujung tenggara benua Eropa. Asal mula bangsa Yunani. Antara tahun 2000 sampai 800 SM terjadi gelombang penyerbuan bangsa Indonesia Jerman dari padang rumput sekitar Danau Kaspia ke Yunani. Meskipun terpecah menjadi polis-polis, masyarakat Yunani kuno memiliki rasa persatuan sebagai satu bangsa karena adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Yunani. Sama-sama memuja dewa Zeus sebagai dewa tertinggi. Setiap orang Yunani mengenal cerita kepahlawanan hasil karya Homerus, yakni Iliad dan Odyssey. Adanya kesatuan upacara menunjum yang terkenal di Delphi. B. Peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta terletak di perairan Laut Tengah bagian timur. Wilayah ini merupakan persimpangan jalan antara Mesir ke Yunani dan antara daerah-daerah Italia dan Phoenicia. C. Kerajaan Mycenae dan Perang Troya. Sekitar tahun 1180 SM kota Troya diserbu oleh bangsa Yunani. Perang antara Yunani dan Troya ini diabadikan oleh pepusangan Hometus dalam bukunya yang berjudul Iliad, yang terdiri atas 24 buku yang terbagi dalam 16.000 sejak buku ini menceritakan Putri Helena. D. Perang Yunani Persia. Perang Yunani Persia berawal dari ambisi Raja Darius dari Persia untuk memperluas kekuasaan ke Asia Kecil yang mencakup beberapa koloni polis-polis kecil Yunani. Raja Darius wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Xerxes. Sistem pemerintah. Sekitar tahun 625 SM, Lycurgus mengadakan pembaruan perundang-undangan sehingga menjadikan pemerintah Sparta berdisiplin militer yang ketat. Sejak itu Sparta menjadi negara diktator militer. F. Kesenian 1. Seni sastra. Kesusastraan Yunani bersumber pada kisah-kisah pahlawan dalam medan pertempuran. Contohnya epos cerita kepahlawanan Iliad yang menceritakan tentang perang Troya dan Odyssey yang mengisahkan pengembara Odysseus. 2. Seni patung dan bangun. Peninggalan-peninggalan bangunan keagamaan ini diantaranya banteng di atas bukit Argopodis di Athena sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi, kuil Parthenon yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena, kuil Zeus atau Altis yang dibangun di bukit Olympius sebagai tempat memuja dewa Zeus. 3. Seni teater. Seni teater dalam bentuk pementasan seni drama dan seni suara yang diadakan di panggung terbuka digemari banyak rakyat Yunani. Sebagai bukti, Perikles mendirikan sebuah tempat pertunjukan teater di lereng bukit Akropolis yang berkapasitas 30.000 penonton. G. Bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan peletak dasar pemikiran modern saat ini, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Hal-hal menarik filsafat Yunani adalah bersifat logis dan melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa dan gejala alam. Cendekiawan-cendekiawan bangsa Yunani yang terkenal pada waktu itu diantaranya sebagai berikut. 1. Herodotus. 2. Thucydides. 3. Archimedes. 4. Homerus. 5. Thales. 6. Pythagoras. 7. Hippocrates.
8 Heraclitus, 9 Korates, 10 Plato, dan 11 Antolotes. H. Sistem religi. Dewa tertinggi adalah Dewa Zeus, sang pemegang langit dan pelindung manusia. Dewa-dewa lainnya adalah Ares, dewa perang, Artemis, dewa pemburuan, Hermes, dewa perdagangan, Poseidon, dewa laut, Apollo, dewa kesenian, Pallas Athena, dewi pengetahuan, Aphrodite, dewi kecantikan, dan lain-lainnya. Para dewa ini tidak berfungsi sebagai pencipta malapetaka, namun sebagai pemberi berkah. I. Masa kemunduran dan keruntuhan Yunani. Yunani mencapai masa kejayaan pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dengan tampilnya dua polis yang dilakukan sebagai pemimpin, yaitu Athena dan Sparta. Namun dalam abad ke-5 sebelum Masehi ini pula, Yunani terancam oleh kemunduran dan keruntuhan karena terjadinya perang saudara pada tahun 431 sampai 444 sebelum Masehi antar kelompok polis. J. Kerajaan Makedonia. Setelah berhasil menaklukkan Yunani, maka Raja Filipus merencanakan untuk menyerbu Persia. Namun, niat itu tidak dapat dilaksanakan. Perjuangan selanjutnya diteruskan oleh putra Filipus, yaitu Alexander Agung yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Iskandar Alexander mulai memerintah tahun 336 sebelum Masehi. Salah seorang penasihat Iskandar adalah Aristoteles dari Yunani. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Iskandar mulai menyerbu Persia melalui Asia Kecil dengan kekuatan sekitar 30.000 pasukan infanteri dan 500 pasukan berkuda. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Peradaban Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari polis Roma yang didirikan di semenanjung Italia pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Selama 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari monarki menjadi republik oligarki. Asal mula bangsa Romawi. Pusat peradaban Romawi terletak di semenanjung Apenia atau Italia sekarang. Semenanjung ini jika digabungkan dengan pulau Sisilia membentuk seperti kaki yang sedang menendang bola seperti kondisi alam Yunani. Kondisi alam di Italia juga bergunung-gunung. Sekitar 492 daerah Latium menjadi tempat terdirinya kota Roma. Daerah ini berhasil dikuasai oleh bangsa Etruskia. Tetapi pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Latium memberontak terhadap kerajaan Etruskia dan berhasil memerdekakan diri. Bangsa Latium yang semula petani setelah mengalahkan penguasa Etruskia menjadi penguasa besar dan menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan bentuk pemerintahannya, sejarah Romawi dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu sebagai berikut. 1. Zaman kerajaan antara tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. 2. Zaman republik antara tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. 3. Zaman kekaisaran antara 31 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. C. Bidang kesenian. Dalam bidang kesenian, bangsa Romawi juga menghasilkan berbagai karya seni yang mengagumkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya seni peninggalan bangsa Romawi, baik berupa seni bangunan maupun seni patung dan seni lukis. 1. Seni bangunan. Kuil Zeus yang didirikan di Olympia. 2. Kuil Jupiter Heliopolitanus di Baalbek, Syria. 3. Teater di Pompei, Salona, dan Asperados. 4. Termen merupakan tempat pemandian dengan ruang-ruang. 5. Forum Romanum, yaitu gedung-gedung pemerintahan. 2. Seni patung dan lukis. Orang-orang Romawi selalu mematungkan tokoh-tokoh penguasa, tokoh-tokoh politik, dan cendekiawan. Baik tokoh penguasa, tokoh politik, dan cendekiawan yang dijadikan sebagai latar dalam membuat patung. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan di Romawi telah mengenal sekolah-sekolah, baik tingkat rendah maupun menengah di kota besar. Sekolah ini terutama dikunjungi oleh anak-anak dari golongan atas dan menengah. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu hukum, bahasa Latin, dan Yunani. F. Bidang hukum. Hukum Romawi berkembang melalui proses sejarah yang panjang, sejak pertengahan abad ke-5 Masehi, sampai lahirnya kitab hukum pada masa Kaisar Justinianus.
dari Romawi Timur pada abad ke-6 Masehi. Yang G. Bidang ekonomi. Perekonomian Romawi adalah perairan Laut Tengah. Semua pelabuhan di sekitaran Laut Tengah merupakan pusat perdagangan, pelayaran dengan Roma sebagai pusatnya. Mata uang Romawi adalah aure, yang menjadi alat tukar-menukar satu-satunya di Romawi. Mata pencarian pokok orang Romawi adalah bertani. Tanah-tanah luas di Romawi disebut latifundia. Yang H. Sistem religi. Dewa-dewa bangsa Romawi yaitu 1. Dewa Zeus, 2. Dewa Hera, 3. Dewi Pallas Athena, 4. Dewi Aphrodite, 5. Dewa Poseidon, 6. Dewa perdagangan, 7. Dewa Hercules, 8. Dewa Hades, 9. Dewi Artemis. Zaman pemerintahan di Palestina yang merupakan wilayah penduduknya Romawi, muncul agama baru yaitu agama Kristen. Agama Kristen disampaikan oleh Isa Al-Masih dan mendapat banyak pengikut dari golongan kecil seperti buruh, petani, dan budak.